Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami ingin menjelaskan tentang walk-around, job safety analysis, dan kontaminan control pada unit wheel loader. Di sini kami ada 5 mahasiswa, yang satu sedang dalam keadaan sakit, mungkin besok menyusul. Di sini kami mau memperkenalkan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Surya Dharma Wisesa dengan NIM 2002331025 dari kelas 3B. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hakim dengan NIM 2002-33-1029. Saya dari kelas 3B. Perkenalkan, nama saya Fikri Alif Maulana dengan NIM 2002-33-1028. Saya dari kelas 3B. Perkenalkan, nama saya Alif Kois Bayaki dengan NIM 2002-33-1026 dengan kelas 3B. Nama saya Renovan Sitohang, NIM 2002-33-1027. Perkenalkan, nama saya Fikri Alif Maulana. Di sini saya akan menjelaskan inspeksi unit untuk wheel loader SBLD. Hal yang pertama dilakukan adalah kita harus mengecek bucket cutting. Dan ini namanya bucket cutting, yaitu ini yang gigi-giginya ini. Untuk yang dicek apa aja itu, apakah ada kerusakannya atau tidak. Setelah kita cek, ini tidak ada kerusakannya untuk bucket cuttingnya. Yang kedua yaitu atau ban rodanya. Untuk roda ini kita lihat kerusakannya apa aja, yaitu seperti keretakan dalam bannya atau kempes bannya. Ini bannya sedikit kempes ya, karena udah lama nggak digunakan, jadi harusnya ini diisi ulang lagi atau ditambah anginnya. Dan untuk kekencangan bautnya kita cek apakah ada yang patah atau yang bagaimana kerusakannya. Kita cek aman untuk roda yang bagian depan, kiri, yang belakang. Roda belakang juga sama, sedikit kempes juga, harusnya ditambah anginnya. Untuk kekencangan rodanya, rodanya bagus, nggak ada yang patah atau kerusakan. Di bannya pun juga nggak ada keretakan yang sangat parah. Yang ketiga yaitu bucket lift and teeth cylinder lines and hose. Yang ini namanya teeth cylinder. Teeth cylinder ya ini. Untuk bucket liftnya ini. Dan lines atau hose-nya selang ini. Untuk kerusakannya kita lihat untuk selangnya tidak ada kebocoran, dan untuk bucketnya masih aman, nggak ada keretakan atau keausan. Bagus semua, masih aman. Holder frame, arm. Kita cek armnya frame-nya aman, belum ada keretakan atau kerusakan yang cukup serius, belum ada. Untuk bagian yang tengah, belakang ke belakang, nggak ada kerusakan yang cukup parah. Kita buka masih aman untuk kerusakan ini. Terus yang keempat yaitu underage mesin, yaitu kita lihat apakah ada kebocoran di bawahnya. Untuk di bawahnya, di bagian transmisi mungkin agak sedikit kotor ya, mungkin ada oli-oli yang nyiprat, mungkin harusnya dibersihkan. Yang kelima itu transmisi. Transmisi ada di bagian sini, di dalam dia. Untuk kerusakan yang harus dicek yaitu adalah kebocoran atau kebersihannya. Jadi kebocorannya sih tidak ada untuk kebocoran, cuman agak sedikit kotor, harusnya ini dibersihkan ya, harusnya hal yang harus dilakukan. Yang keenam, step and hand holes.
step and hand hose-nya itu, ini namanya hand hose dan ini stepnya. Ini tidak ada kerusakan, komponen masih aman untuk dinaikin. Kita lihat bagian yang kiri. Untuk bagian yang kiri masih aman, ini komponennya masih aman, nggak ada kerusakan. Yang ketujuh itu adalah fuel tank. Apa yang kita cek itu fuel levelnya dan kerusakan apakah ada kebocorannya. Untuk fuel tank ada di bagian kanan. Nah, ini namanya fuel tank di sini. Untuk fuel levelnya di sini tidak terlalu terlihat ya, tapi kemungkinan sih masih di sini. Itu fuel levelnya di sekitar angka 5 liter mungkin ya. Untuk kebocorannya tidak ada kebocoran di dalam fuel tank ini, di bawahnya ini. Yang keempat, untuk selanjutnya yaitu hydraulic tank. Hydraulic tank itu ada di atas dia. Untuk yang dicek apa aja yaitu fluid levelnya dan kebocorannya. Kita ke atas. Untuk naik ke atas kita harus menggunakan 3 titik tumpu. Itu tangan kiri di sebelah sini, tangan kanan di sebelah sini, dan kaki kanan di sini. Lalu naik. Dan untuk fuel level itu masih di angka 8 liter, ini masih cukup aman ya. Kalau untuk kebocoran di bawah tadi tidak ada kebocoran, berarti untuk hydraulic tank ini aman, masih aman. Untuk selanjutnya yang dicek yaitu adalah transmisi oil. Untuk posisi transmisi oil di Wilodor SDLG ini posisinya ada di sini. Dia ada di tengah-tengah. Untuk bagaimana cara mengecek oli, sama seperti mengecek oli pada engine ya ini. Jadi kita lap dulu pakai majun, terus kita masukkan lagi, tarik, dan olinya masih aman, masih ada di sini. Kan batasnya di sini, dan ini oli sampai sini, jadi masih cukup aman untuk oli transmisinya. Selanjutnya saya akan mengecek bagian engine compartment, yaitu yang pertama engine oil. Engine oil berada di sini ya untuk mengecekkannya. Yang dicek adalah tingkat fluida levelnya. Kita lihat di sini untuk fluid level engine oil cukup, tidak kurang. Bagian selanjutnya adalah engine coolant. Engine coolant berada di atas. Untuk bagian selanjutnya adalah engine coolant, yaitu di sini. Untuk engine coolant masih ada airnya, jadi masih aman untuk digunakan. Bagian selanjutnya yaitu kita mengecek radiator. Nah, di sini yang dicek adalah kerusakan atau keretakan pada radiator. Dan di sini radiator ini masih bagus dan tidak ada kerusakan ataupun keretakan. Jadi radiator ini masih layak digunakan.
Bagian selanjutnya adalah alhos, yaitu selang. Yang dicek adalah kerusakan atau kebocoran. Dan di sini hose ini masih bagus dan tidak ada kebocoran. Yang di sebelah sini. Kita lihat yang di sebelah kiri. Di sini pun hose-nya masih bagus. Tidak ada yang bocor. Jadi masih layak digunakan. Bagian selanjutnya adalah fuel filter. Bagian dari fuel filter yang dicek adalah apakah ada kebocoran atau keretakan. Dan di sini fuel filter di unit ini masih bagus dan tidak ada kebocoran. Masih aman untuk digunakan. Dan selanjutnya alpel. Alpel ada di sini dalam. Yang kita lihat masih bagus sih. Selanjutnya adalah overall engine compartment. Yaitu kita mengecek di engine apakah ada kebocoran atau retak. Dan di sini tidak ada kebocoran. Namun engine ini agak sedikit kotor, harusnya dibersihkan. Selanjutnya yang dicek adalah outside the cap. Yang pertama adalah handhold. Ini handhold. Yang dicek adalah kebersihannya. Ini termasuk bersih dan masih bagus kondisinya. Udah. Bagian selanjutnya adalah kaca. Nah, di sini tidak ada bagian keretakan maupun pecah di bagian kaca depan. Kalau untuk kaca belakang sama, hanya sedikit kotor aja. Jadi masih bagus. Selanjutnya ada wipers. Dicek kerusakan atau tidak. Di sini wipers ini sedikit rusak ya. Bagian selanjutnya adalah doors atau pintu. Kita cek apakah pintu ini masih berfungsi atau tidak. Dan pintu ini masih berfungsi. Untuk kaca pintunya tidak ada kerusakan atau keretakan. Jadi masih bagus untuk untuk selanjutnya yaitu pengecekan di inside the cabin. Hal yang pertama dicek yaitu adalah safety belt-nya dan mountingnya. Dan ini namanya safety belt. Dan apa aja yang dicek yaitu bisa dipasang atau tidaknya, dilepas, dan bisa di-adjust atau disesuaikan untuk pengemudinya. Dan yang kedua yaitu adalah horn dan lights. Nah, ini untuk tempat menyalakan hornnya itu ya ini. Berhubung ini akinya tidak bisa, jadi kita tidak bisa menyalakan hornnya. Dan untuk menyalakan lampu ini untuk jauh dekatnya, nyalakan lampu. Ini untuk wipersnya. Untuk selanjutnya yaitu adalah mirrors atau spion. Dan ini untuk spionnya masih aman, tidak ada retak kepecahan ataupun bisa ditutup. Dan ini bisa di-adjust juga sesuai dengan pengemudinya ntar. Terakhir yaitu adalah overall cabin interior. Itu yang dicek adalah cleansnya. Untuk kebersihan dari kabin ini sih menurut saya agak sedikit kotor ya. Ini harusnya dibersihkan. Itu. Untuk di interior kabinnya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifko Isbayhaki dari kelas 3B alat berat. Di sini saya akan menjelaskan tentang contamination control pada wheel loader. Di sini sebagian dikit saya
pengecekan oli. Itu jenis dasar langkah tugas itu pengecekan olinya. Di sini potensi kontaminasi yang terjadi itu bisa terciprat ke mata ketika pengecekan oli. Itu tindakan pengendaliannya dengan menggunakan safety glass. Terus yang kedua pengecekan fuel filter. Sama, yang potensi kontaminasi itu bisa terciprat ke mata dan itu menyebabkan bisa kecacatan. Cara tindak pencegahannya itu dengan menggunakan safety glass juga. Di sini yang ketiga itu ganti oli. Ganti oli itu bisa menyebabkan licinnya lantai. Ini bukan tentang kontaminasi aja, karena licinnya lantai itu bisa menyebabkan kecelakaan kita juga. Dan cara pengendalian rekomendasikannya itu dengan menggunakan alas atau majun lah untuk mencegah tercecernya oli. Terus yang keempat itu joystick pada wheel loader. Biasanya kan suka ada minyak-minyak kayak gitu, apa tak kotor, licin. Di situ bisa terjadinya kesalahan human error ketika mengoperasikannya. Itu cara tindak pengendaliannya itu dengan disediakan majun untuk mengelap bagian joysticknya. Sekian dari saya, terima kasih. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang contamination control. Yang pertama saya akan menjelaskan persiapan tools, yaitu workshop. Potensi kontaminasi, workshop kotor, tindakan pengendalian yang direkomendasikan, bersihkan setelah dipakai. Yang kedua, toolbox. Potensi kontaminasi, toolbox rusak atau patah, tindakan pengendalian yang direkomendasikan, hati-hati dalam menggunakan tools yang dipakai. Yang ketiga adalah mesin. Potensi kontaminasi adalah mesin kotor saat masuk workshop. Tindakan pengendalian yang direkomendasikan, cuci terlebih dahulu sebelum masuk workshop. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan pengecekan fluid. Yang pertama engine coolant, kedua oil tank, yang ketiga fuel tank, yang keempat hydraulic oil. Potensi kontaminasinya adalah terkontaminasi debu atau partikel kecil pada saat pengecekan menggunakan dipstick. Tindakan pengendalian yang direkomendasikan, gunakan majun yang bersih pada saat pengecekan oil engine saat pengangkatan dipstick. Sekarang kita lanjut ke job safety analysis, dan yang pertama itu kita mau pengecekan di bucket. Untuk pengecekan bucket itu job safety analisisnya itu adalah tersandung oleh bucket, dan untuk pencegahan kita agar tidak tersandung itu kita menggunakan sepatu safety. Nah, untuk pengecekan lift armnya, hal yang terjadi jika kita terkena lift arm itu adalah terpentok di bagian kepala. Untuk pencegahannya itu kita menggunakan helm safety yang seperti ini contohnya. Untuk pengecekan pressure ban, kita bisa terjatuh atau terjungkal ke belakang, dan untuk pencegahannya itu kita pengecekan dengan cara duduk untuk pengecekan bannya. Nah, sekarang kita lanjut untuk
penaikan ke kabin tersebut. Nah, untuk menaiki kabin tersebut ini itu bisa terjadi kita jatuh dari injakan untuk menaiki kabin. Nah, cara untuk mencegahnya itu kita menggunakan 3 titik tumpu, di mana kita menggunakan tangan sebagai titik tumpu kita, lalu menaiki kabin seperti ini. Kita buka pintunya, kita taiki sekarang. Ya, sudah sekian, terima kasih untuk job safety analysis hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.